Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, teknisi, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengatasi HP yang kita ganti LCD ataupun masih LCD original tetapi redup ketika kita nyalakan. Walaupun kontrasnya sudah full tetapi lampunya tetap tidak terang seperti normalnya ya teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan HP ini saya buka plastiknya, coba teman-teman lihat. Lampu LCD-nya itu hidup tapi redup, tidak terlalu terang. Karena sejatinya atau sebenarnya kecerahan daripada sebuah handphone itu bisa diatur baik mau terang maupun mau redup. Caranya adalah kita tarik saja dari atas, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan daripada pengaturan kontras atau pencahayaannya. Ini akan kita coba, kita tarik ya. Nah, ini kontrasnya sudah full teman-teman. Full naik dia tidak terang, full ke bawah dia tidak redup. Yang seharusnya apabila dia kita tarik ke atas atau ke bagian kanan, itu maka LCD-nya akan terang teman-teman. Dan kalau kita tarik ke bagian kiri, maka LCD-nya akan redup. Permasalahannya pada HP ini adalah baik kita tarik ke kiri maupun ke kanan, tetapi LCD-nya tetap dalam kondisi seperti itu. Tidak terang dan tidak juga gelap. Artinya kontrasnya segitu saja atau stuck segini. Terangnya tidak bisa diterangkan lagi dan tidak bisa diredupkan. Artinya ini kalau tidak LCD-nya yang bermasalah, berarti booster atau step up daripada komponen lampu atau backlight-nya yang bermasalah. Di sini saya coba buka kalengnya teman-teman. Biasanya bagian lampu itu di sini, tetapi kali ini saya tidak melihat skema ya teman-teman. Saya main tebak-tebak saja di mana biasanya IC lampu itu berada. Dan ternyata di sini bukan letak daripada IC lampunya, tidak di sini ya teman-teman. Ini blok atau bagian kaleng yang saya buka ini adalah bagian charging atau pengecasan ya teman-teman. Jadi di sini saya salah buka kaleng teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena saya juga tidak membuka skema. Kebetulan ya main tebak-tebak jinggu dan juga biasanya seperti itu. Biasanya letaknya di sini ya teman-teman, tetapi ternyata saya salah. Pada bagian ini atau blok ini adalah blok bagian pengecasan atau charging ya teman-teman. Jadi di sini saya salah buka kaleng. Ternyata komponen lampunya itu berada di kaleng yang sebelah kanannya, yaitu gabung sama CPU dan juga IC eMMC ya teman-teman sekalian. Tapi tidak masalah, akan kita buka lagi di bagian kaleng IC, MMC, dan CPU-nya. Ternyata komponen ataupun
bagian lampu itu berada di kaleng sebelahnya. Sekali lagi teman-teman, saya minta maaf karena di sini saya tidak melihat skema dan juga asal buka, asal tebak saja, karena biasanya bagian lampu atau display itu di sini ya teman-teman. Ternyata setelah saya lihat-lihat, ini bukan bagian lampu atau display, melainkan ini adalah blok pengecasan atau charging. Di sini kembali saya buka kaleng bagian IC CPU dan eMMC-nya teman-teman. Ternyata blok atau komponen lampu atau displaynya itu berada di bawah IC CPU. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ ada IC lampunya, kemudian ada coil booster atau step up daripada lampu. Karena ini kebiasaan HP Oppo A54 ini, saya bukan sekali ini saja menggarap, tetapi sudah pengalaman saya. Kalau diganti LCD ataupun masih LCD bawaannya tetapi redup, biasanya coil booster atau step up-nya itu bermasalah. Coil ini berfungsi mempompa atau meningkatkan tegangan dari tegangan baterai 3,7 volt menuju kepada sesuai dengan kebutuhan LCD-nya. Bisa jadi itu 16 volt, 18 volt, bahkan 19 volt ya teman-teman. Jadi coil di sini berfungsi sebagai booster ataupun pemompa arus atau bisa disebut sebagai step up. Mengapa coil ini disebut sebagai booster? Karena arus baterai yang masuk ke dalam IC lampu itu hanya sesuai dengan VBAT, yaitu 3,7 sampai 3,8. Tetapi di sini display daripada LCD itu butuh tegangan yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 16 sampai 19 volt. Sehingga coil ini akan melakukan yang namanya induksi. Ketika induksi, maka tegangan atau voltase yang dihasilkan maka akan meningkat sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya apabila LCD ini membutuhkan tegangan 16 volt atau 17 volt atau sampai 19 volt, maka fungsi daripada lilitan atau coil ini menjadi booster atau step up-nya. Permasalahan HP ini tadi sebenarnya adalah kontrasnya tidak bisa bergerak, yaitu tidak bisa naik dan juga tidak bisa turun ya teman-teman. Kita tarik pol ke sebelah kanan tidak mau terang, kita tarik pol ke sebelah kiri tidak mau redup. Artinya brightness-nya atau pencahayaannya stuck atau berhenti seperti itu terus teman-teman. Baik kita terangkan maupun kita redupkan. Di sini langsung saja saya eksekusi, yaitu saya ganti bagian lilitan atau coil booster daripada lampu LCD-nya teman-teman. Kalau sudah kita ganti seperti ini tetapi masih tidak mau naik tegangannya atau kontrasnya tidak mau terang atau tidak mau redup, artinya HP ini bermasalah di bagian program. Bisa jadi ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Kalau dia mati lampu itu sudah positif kesalahan ada di hardware. Tetapi ini bukan mati lampu, lampunya menyala tetapi redup. Artinya permasalahannya biasanya terjadi antara dua, yaitu coil atau booster lampunya ini bermasalah atau crash atau korup daripada program atau software HP-nya teman-teman. Jadi HP ini tipenya adalah Oppo A54 ya teman-teman. Di sini saya sudah sering mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu saya tidak perlu melihat skema, saya tidak perlu ukar-ukur. Saya hanya coba-coba teman-teman, karena ini juga pekerjaannya ringan, hanya kita coba copot koilnya kemudian kita ganti. Itu tidak berefek apapun apabila salah taksir ya teman-teman. Jadi di sini sudah selesai, akan kita coba kembali LCD-nya apakah masih brightness-nya atau pencahayaannya seperti tadi atau sudah normal teman-teman.
Bisa diperhatikan gambar yang awal tadi, kemudian dengan gambar yang ini sudah nampak atau terlihat perbedaannya teman-teman. Jadi HP-nya sudah lebih terang daripada keadaan semulanya tadi teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ini tulisan Oppo dan juga tulisan Android yang di bawahnya itu sudah terlihat dengan baik dan jelas. Artinya lampunya sudah bisa bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kita coba kontrasnya atau pengaturan kontrasnya. Kita naik turunkan kontrasnya apakah bisa berfungsi atau tidak berfungsi. Kemungkinan yang kedua adalah rusak pada bagian software atau programnya. Jadi kalau kita ganti koil saja ini sudah normal, maka HP ini dipastikan rusak hardware. Tetapi kalau sudah kita ganti koil dan tidak bisa normal seperti biasa, maka lebih baik kita coba bagian program. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini sudah bisa terang ya teman-teman tuh. Kalau di ke kiri kan juga sudah redup. Nah, itu redup ya teman-teman. Kita coba tarik ke kanan dia terang teman-teman. Kalau yang tadi itu seperti ngebuk. Jadi kita tarik ke kanan dia tidak mau terang, tarik ke kiri dia tidak mau redup. Nah, kali ini sudah bisa terang. Nah, kita fullkan seperti ini, kondisi LCD-nya begitu terang benderang seperti wajah saya. Bukan. Wajahnya. Ya. LCD-nya sudah terang benderang teman-teman sekalian. Dan kalau kita tarik ke sebelah kiri maka redup atau sinarnya berkurang ya teman-teman. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi ukuran dan juga contoh buat teman-teman serta menjadi tutorial. Nah, ini adalah biang keroknya, adalah koil atau lilitan booster atau step up daripada IC lampu Oppo A54. Saya hanya berbagi pengalaman teman-teman sekalian. Saya tidak pandai mengukur kayak yang sudah senior-senior, sudah sepuh-sepuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.